Sungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, mohon pertolongannya dan meminta ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejelekan amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkannya, maka tidak ada yang akan dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam yang banyak kepada beliau, keluarga dan para sahabatnya. Amma ba'du. Bertakwalah kepada Allah, wahai hamba Allah, dengan sebenar-benar takwa. Hendaknya kalian selalu merasa diawasi olehnya dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Wahai kaum muslimin, agama Islam adalah agama yang kokoh, dibangun di atas rukun-rukun yang wajib, dihiasi dengan amalan-amalan sunnah. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa yang Dia wajibkan atas hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Kewajiban yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah adalah 5 rukun Islam. Di antaranya ada yang tidak pernah terpisah dari seorang hamba siang dan malam, yaitu 2 kalimat syahadat. Ada pula yang ditunaikan beberapa kali dalam sehari semalam. Ada yang diwajibkan sekali seumur hidup, dan ada yang berulang setiap tahun. Puasa Ramadan adalah rukun yang wajib yang dilaksanakan setiap tahun. Nabi SAW apabila telah dekat waktunya, beliau bersabda kepada para sahabat, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di dalamnya. Pada bulan itu dibukakan pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka, dan para setan yang durhaka dibelenggu. Di dalamnya Allah memiliki 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang dari kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalang dari kebaikan yang besar. Hadis riwayat An-Nasai. Allah mengkhususkan puasa dengan menyandarkannya kepada dirinya yang maha suci dan menjanjikan balasan secara langsung atasnya. Jika zat yang maha pemurah sendiri yang memberi balasan, maka tidak perlu ditanyakan lagi betapa besar pemberiannya. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan puasa dalam hadis ini adalah puasa yang orang yang menjaga puasanya dan dari perbuatan maksiat, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Bulan Ramadan adalah tamu yang mulia dan musim yang agung. Ia disambut dengan kabar gembira, sukacita, dan kegembiraan. Allah berfirman, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Di antara cara terbaik menyambut Ramadan adalah berbuat kebaikan sebelum datangnya bulan Ramadan, karena pendahuluan yang baik menjadi tanda baiknya apa yang menyusul setelahnya. Bulan Ramadan adalah bulan panen amal. Nabi SAW telah mempersiapkan diri menyambutnya sejak bulan Sya'ban sebagai pengantar menuju Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat beliau berpuasa dalam 1 bulan lebih banyak daripada puasanya di bulan Sya'ban. Ia adalah tamu yang cepat berlalu dan hanya hari-hari yang terhitung. Maka hendaknya orang-orang yang diberi taufik memanfaatkan kesempatan untuk meraih hembusan rahmat Ar-Rahman di dalamnya, serta bertekad melakukan ibadah-ibadah yang paling mulia. Hal itu dimulai dengan menegakkan kewajiban yang paling utama, yaitu mentauhidkan Allah semesta alam. Dengan tauhid itulah ibadah menjadi benar dan diterima, dan seorang hamba dapat merasakan manisnya ketaatan. Allah berfirman, sungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Landasan segala amal soleh adalah keikhlasan niat karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, katakanlah, sungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ampunan dosa dalam puasa disyaratkan dengan mengharap pahala dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan
dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula diterimanya qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, bergantung pada niat mengharap pahala dari Allah semata. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menegakkan salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apabila niat telah benar dan kuat, maka pahala akan dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, maksudnya tergantung keikhlasannya dalam beramal. Ramadan adalah penghulu segala bulan, bulan kesungguhan dan kerja keras, bulan kesabaran dan kehusuan. Di dalamnya diturunkan Al-Quran yang agung pada malam yang paling mulia, Lailatul Qadar, yang merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jibril alaihissalam dahulu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengulang dan mempelajari Al-Quran bersamanya di bulan Ramadan. Para ulama salaf apabila masuk bulan Ramadan meninggalkan majelis-majelis hadis dan fikih, lalu memusatkan perhatian pada mushaf Al-Quran. Qatadah rahimahullah biasa menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari di bulan Ramadan, dan apabila telah masuk 10 hari terakhir, beliau menghatamkannya setiap malam. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran di siang dan malam kalian, sebab dengannya dada kalian akan menjadi lapang. Salat yang paling utama adalah salat fardu, dan setelah salat fardu adalah salat malam. Berkumpulnya kaum muslimin untuk menunaikan qiyamul lail termasuk kekhususan bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdiri salat malam bersama imam hingga ia selesai, maka dituliskan baginya pahala qiyam 1 malam penuh. Seorang hamba tidak pernah lepas dari kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala walau sekejap mata, kapanpun dan dalam keadaan apapun. Orang yang berpuasa termasuk orang yang tidak tertolak doanya. Maka mintalah kepada Allah apa saja yang engkau kehendaki, karena Dia Maha mengabulkan lagi Maha Pemurah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim di muka bumi ini berdoa kepada Allah dengan suatu doa, melainkan Allah akan mengabulkannya atau menghindarkan darinya keburukan yang semisalnya, selama ia tidak berdoa untuk dosa atau memutus silaturahmi. Seorang dari kaum itu berkata, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Beliau bersabda, Allah lebih banyak mengabulkan dan memberikan daripada itu. Ramadan adalah bulan kedermawanan dan kasih sayang kepada kaum lemah. Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan dalam kebaikan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika Jibril alaihissalam menemuinya. Rasulullah SAW ketika bertemu Jibril lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus kencang. Angin yang berhembus kencang manfaatnya merata dan kebaikannya tidak terputus. Demikian pula sedekah akan menaungi pelakunya pada hari kiamat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak berbuka puasa di bulan Ramadan kecuali bersama anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Pintu-pintu tobat terbuka setiap waktu. Seorang hamba tidak akan meraih kesempurnaan kedekatan dengan Allah kecuali dengan taubat. Allah memerintahkan seluruh kaum mukminin untuk bertobat agar mereka memperoleh keberuntungan. Allah berfirman, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Allah menamakan dirinya At-Tawwab, Maha penerima tobat, agar para hamba kembali kepadanya. Siapa yang menghadap kepadanya dengan tobat, Dia akan gembira menerimanya, melindunginya, serta mengganti keburukannya dengan kebaikan. Hari terbaik dalam kehidupan seorang hamba adalah hari ketika Allah menerima taubatnya. Istighfar adalah sebab turunnya nikmat dan penolak musibah. Syekhul Islam rahimahullah berkata, apabila seorang hamba mengetahui bahwa keburukan yang menimpanya tidaklah terjadi kecuali karena dosa-dosanya, maka ia akan beristighfar dan bertobat. Dengan itu sebab keburukan akan hilang, maka hamba itu akan menjadi senantiasa bersyukur dan beristighfar. Dengan demikian kebaikan akan terus bertambah baginya dan keburukan akan dijauhkan darinya. Zikir kepada Allah merupakan perhiasan orang yang berpuasa. Ibnul Qayyim berkata, orang yang paling utama
dalam setiap amal adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah di dalamnya. Maka orang yang paling utama dalam puasa adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berpuasa. Keselamatan hati dari penyakit dan maksiat merupakan kemuliaan bagi orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, orang-orang terdahulu yang mencapai derajat tinggi di sisi kami tidaklah mencapainya karena banyaknya puasa dan sholat, tetapi karena kelapangan jiwa dan kebersihan hati. Puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan anggota badan dari menyakiti sesama, seperti ghibah yang menghapus pahala atau pandangan yang diharamkan yang mengurangi nilai puasa. Hendaklah engkau memiliki wibawa dan ketenangan di bulan Ramadan. Janganlah engkau jadikan hari puasamu sama dengan hari ketika engkau tidak berpuasa. Hai kaum muslimin, Ramadan adalah arena perlombaan. Di dalamnya orang-orang yang bersegera dalam ketaatan akan meraih kemenangan. Pintu-pintu kebaikan terbuka lebar. Orang yang diberi taufik adalah yang memperbanyak ragam ketaatan di dalam bulan Ramadan. Nabi SAW menghimpun berbagai jenis ibadah di bulan Ramadan yang tidak beliau lakukan sebanyak itu di bulan lainnya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa amal-amalnya yang diridhai dan dicintai Allah di dunia ini beraneka ragam, maka kenikmatan yang akan ia peroleh di negeri akhirat pun akan beraneka ragam. Kenikmatan itu akan berlipat sesuai dengan banyak dan beragamnya amalnya di dunia. Kebahagiaan dan kegembiraan yang ia rasakan di sana sesuai dengan tingkat kesungguhan dan variasi amalnya di dunia ini. Waspadalah dari rasa maras dan futur, rasa lemah semangat, karena Ramadan hanyalah hari-hari yang terhitung yang akan segera berlalu. Berbahagialah orang yang mendapatinya, berbahagialah orang yang berpuasa dan menegakkan malamnya, serta memperbanyak ketaatan di dalamnya. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Demikian, semoga Allah memberkahi kita semua dengan Al-Quran dan yang agung, dan memberi manfaat kepada kita semua dengan ayat-ayat dan peringatan yang bijaksana di dalamnya. Demikian yang aku sampaikan, dan aku mohon ampun kepada Allah untuk kita semua. Sungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah atas kebaikannya, dan segala syukur baginya atas taufik serta karunia-Nya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya sebagai pengagungan terhadap kebesarannya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam yang berlimpah kepada beliau, keluarga dan para sahabatnya. Kaum muslimin sekalian, hari-hari dan malam-malam menjadi penanda berkurangnya umur dan semakin dekatnya waktu keberangkatan menuju akhirat. Orang yang berakal adalah yang mengambil pelajaran dan nasihat. Ingatlah orang-orang yang dahulu berpuasa bersama kalian pada Ramadan yang lalu, namun hari ini mereka telah tergadai dengan amalnya di alam kubur sana. Mereka sangat menginginkan satu hari puasa dari Ramadan, tetapi kesempatan itu telah berlalu. Allah masih memberi kalian kelapangan umur, maka manfaatkanlah sebelum ia hilang. Betapa banyak orang yang menyambut suatu hari namun tidak sempat menyelesaikannya, dan betapa banyak orang yang menanti hari esok namun tidak pernah mencapainya. Seandainya kalian benar-benar memahami hakikat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci panjang angan-angan serta tipu dayanya. Ketahuilah bahwa Allah telah memerintahkan kalian untuk bersolawat dan memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, sungguhnya Allah dan para malaikatnya
bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuknya dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Ya Allah, limpahkanlah solawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad. Ridailah ya Allah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Demikian pula seluruh sahabat beliau, dan jadikanlah kami bersama mereka dengan kemurahan dan karunia-Mu, wahai Zat yang maha mulia. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kesyirikan dan kaum musyrikin, serta hancurkanlah musuh-musuh agama. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan tentram, serta seluruh negeri kaum muslimin. Ya Allah, berikanlah taufik kepada pelayan dua tanah suci dan putra mahkotanya kepada apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Bimbinglah keduanya kepada ketakwaan dan kebaikan, serta jadikan melalui keduanya kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin. Berilah pula taufik kepada seluruh pemimpin kaum muslimin untuk berhukum dengan kitab-Mu dan menerapkan syariat-Mu. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat. Dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Maka ingatlah Allah yang Maha Agung, niscaya Dia akan mengingat kalian. Bersyukurlah atas nikmatnya, niscaya Dia akan menambahkannya bagi kalian. Dan sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.